Satu, dua, tiga, seperti mati. Seperti mati. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berenang. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poe dan ini matematika. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang barisan dan deret. Oke, jadi sebelum itu sebenarnya ada yang namanya materi pola bilangan. Tapi nanti kita akan masukkan karena itu adalah materi yang mudah, jadi kita akan selipkan sedikit di materi barisan dan deret ini. Baiklah, yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Jadi, untuk bagian pertamanya kita akan bahas tentang barisan aritmatikanya dulu. Nah, kan timbul pertanyaan tuh, barisan aritmatika itu apa sih gitu ya? Nah, jadi kalau misalnya saya contohkan dalam pemisalan seperti ini. Nah, misalkan ada orang berbaris ya, orang berbaris entah itu barisan tentara, polisi, barisan para mantan bisa jadi ya kan? Goblok! Nah, di barisan pertama ada 3 orang, barisan kedua ada 5 orang, dan barisan ketiga ada 7 orang, dan seterusnya seperti itu. Bisa nggak kalian tentukan berapa banyak orang pada barisan ke-11? Nah, bagaimana sobat keke? Kok kekeye sih? Gigi kelinci. Oke, kalian dapat menjawab ini dengan mudah dengan menggunakan rumus UN ya. Dengan rumus UN yaitu A ditambah N dikurang 1 dikalikan B ya. Daripada kalian mencari yang keempat berapa orang, yang kelima berapa orang, udah habis waktu. Nunggu kita sudah tua mungkin jawabannya baru dapat. Nah, cara simpelnya menggunakan rumus ini teman-teman ya, rumus UN atau rumus suku ke N. Di sini ada ket, bukan ketek, tapi keterangan. Ya, di mana UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku ke 1 atau suku pertama yang bisa ditulis suku U1. Kalau suku kedua berarti U2, suku ketiga berarti U3 seperti itu. Jadi A itu sama dengan U1, suku yang pertama. Dan N itu adalah banyak suku. Ya, N itu banyak suku. Suku keberapa yang ditanyakan? Misalnya suku ke-11 berarti N-nya itu ada 11 seperti itu. Bedanya itu apa? B itu apa? Beda suku yang berdekatan. Bagaimana? Nah, kita akan jawab permasalahan ini. Sekarang kita bahas masalah tadi ya. Di barisan pertama ada 3 orang. Kita buat U1 sama dengan 3 atau A sama dengan 3. Di baris kedua ada 5 orang. Ya, bisa kita tuliskan U2 sama dengan 5. Di baris ketiga ada 7 orang. Kita bisa tuliskan U3 sama dengan 7. Bisa juga dalam pola barisan berikut. Kita buat tadi jadi pola barisan. Nah, ini dia yang tadi saya maksudkan di pola, disisipkan aja ke barisan dan deret ini. 3, 5, 7 dan seterusnya, ya kan? Nah, dari sini yang ditanyakan adalah di barisan ke-11 ada berapa orang ya gitu ya. Mana gue tahu gitu ya. Oke. Kita ambil yang dibutuhkan tadi ya. A sama dengan, kok A sama dengan 2? Maaf ya guys, sebenarnya itu A nya itu sama dengan 3. Oke, maaf ya guys, sebenarnya ini A nya tadi itu sama dengan 3 ya. A nya 3 dan B nya itu ada 2, B itu adalah beda, dari 5 ke 7 itu bedanya berapa, 3 ke 5 itu bedanya berapa ya. Jadi bedanya 2, A nya itu sama dengan 3 itu salah itu ya, bodoh kali yang buat itu. Oke, lanjutkan saja.
Nah, kita lanjutkan. Kita jawab A-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 11. N-nya 11 kenapa? Karena yang ditanyakan suku ke 11. Dan ya itulah kenapa kita buat N-nya 11. B-nya itu 2, tinggal kita masukkan ke dalam rumus si UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Ingat yang ditanyakan U ke 11, berarti suku ke 11. Berarti U11 sama dengan A-nya 3 tambah 11 dikurang 1 dikalikan B-nya 2. Berarti U11 sama dengan 3 ditambah 11 tadi kurang 1 sama dengan 10. Lalu dikalikan 2, maka U11 sama dengan 3 ditambah 20. U11 sama dengan 23. Jadi teman-teman ini soal yang sangat easy peasy lemon squidward. Oke. Kok Squidward? Nggak masalah, lanjut saja. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham. Kita lanjutkan saja ke soal berikut. Nah, ini ada sebuah contoh. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14. Suku ke-50 dari barisan tersebut adalah oke. Jadi yang ditanya U50 ya teman-teman ya. Kita buat dulu apa-apa aja yang kita butuhkan. Nah, kita jawab di sini. A-nya kita dapat 2 atau U1-nya atau barisan yang pertama itu 2 ya kan. N-nya itu 50. Kenapa? Yang ditanyakan suku ke-50. Berarti N-nya itu 50 gitu. B-nya sama dengan 3, bedanya 3. Dari 2 ke 5 bedanya 3, dari 5 ke 8 bedanya 3, dari 8 ke 11 bedanya 3 gitu. Aku dan kamu bedanya orang ketiga. Waduh, bahaya teman-teman. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus aja. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Tinggal masukkan saja, gampang ya. Tinggal operasi masukkan aja, baru operasi dasar matematika. Sehingga dapat jawabannya itu 149, yaitu C. Oke, kalian pasti tahu dengar suara wa ini ya. Oke gitu, oke. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Suku ke N barisan 2, 5, 8, 11 adalah, waduh, kita nih disuruh mencari rumusnya. Bagaimana ya teman-teman ya? Nah, saya kasih trik cepatnya saja untuk mendapatkan jawabannya. Bagaimana? Seperti ini. Kita coba N dimulai dari 1 ya. Kita tahu tadi rumus 4N. Kita misal saya ambil contohnya yang optionnya A. Kan rumusnya si option A itu 4N kurang 1 ya kan. 4N kurang 1. Kita gantikan N nya sama dengan 1. 4 dikali 1 kurang 1. Berarti ini kan 4 kali 1 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, padahal di barisan pertama itu 2 bukan 3. Berarti A itu tidak memenuhi. Kita coba yang B seperti itu juga ya, kita masukkan. Dan yang untuk N1 memenuhi, tapi untuk N yang sama dengan 2 ternyata tidak memenuhi. Di N-nya 2 hasilnya 7. Padahal di barisan yang kedua itu ada 5 bukan 7, berarti tidak memungkinkan. Kita coba yang C. Nah, ternyata C kalau 3 saja memenuhi berarti itu sudah tepat gitu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengecek si D. Jadi gampang jawabannya itu si C, begitu dia teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya soalnya seperti ini, lebih kompleks tingkatannya ya. Diketahui barisan aritmatika U3 sama dengan 7 dan U8 sama dengan 17. Tentukanlah suku ke-24-nya. Waduh, gimana nih gitu. Hey. Oke, kita jawab. Pertama, kita tuliskan dulu rumus si UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya. Oke, kita tuliskan U3 karena diketahui tadi U3 ya, diketahui U3 berarti kita buat U3 sama dengan A ditambah N-nya berapa? 3, karena siapa? Suku ketiga, berarti N-nya 3 dikurang 1 kali B. Nah, kita buat kita dapat persamaan 7 sama dengan A tambah 2B gitu. Itu persamaan yang pertama, karena kita tidak tahu nih berapa suku pertamanya dan berapa bedanya, kita nggak tahu gitu teman-teman. Nah, kita buat juga untuk yang U8 sama dengan si U3 itu tadi. Kita buat prosesnya sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua, yaitu 17 sama dengan A ditambah 7B. Oke, nah kalau seperti ini ada A, ada B, ada A, ada B, ada tambah sama dengan. Kira-kira teman-teman ingat nggak sih ini materi apa? Yes, tepat. Walaupun kalian tidak menjawab, saya yakin kalian udah menjawabnya dalam hati. Gue jadi ngeri.
yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Di mana ada dua variabel yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan dari sistem persamaan linear dua variabel adalah mencari nilai variabel-variabel itu. Untuk mencari nilai X atau Y, untuk mencari nilai A atau B, terserahlah nama variabelnya apa atau nama hurufnya apa. Ya, mudah-mudahan teman-teman ingat untuk pelajaran ini di kelas 2. Jadi kita buatkan 7 sama dengan A ditambah 2B. Untuk di bawahnya kita tuliskan 17 sama dengan A ditambah 7B. Nah, ingat siapa yang mau kita hilangkan? Kalau mau kita hilangkan harus koefisiennya sama-sama 1A sama 1A, 2B sama dengan 2B, atau 7B sama dengan 7B. Di sini sudah ada yang sama. Siapa? A sama-sama 1 dia kan? 1A sama 1A. Oke. Kalau tandanya sama dikurang. Kalau tandanya berbeda ditambah. Ingat ya teman-teman, karena di sini tandanya sama-sama positif A, maka kita kurangkan. 7 dikurang 17 minus 10 sama dengan A dikurang A, habis. 2B dikurang 7B sama dengan minus 5B ya teman-teman ya. Nah, hati-hati, ini jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Minus 5B itu sama dengan minus 10 gitu ya kan. Berarti B sama dengan minus 10 per minus 5. Nah, gitu teman-teman. Jadi mau sebelah mana dia nggak masalah. Jadi minus 10 dibagi minus 5 sama dengan positif. Minus bagi minus positif ya. Oke, jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2, maka dapat B-nya 2. Setelah itu kita dapat B-nya 2, kita masukkan nilai B ke salah satu persamaan itu, 7 persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Saya di sini mau mengambil persamaan yang pertama saja. 7 sama dengan A tambah 2B. 7 sama dengan A ditambah 2, B-nya tadi 2, berarti kita masukkan nilai B-nya 2, berarti A ditambah 4. Berarti 7 sama dengan A ditambah 4. Karena si 4 ini nggak bayar uang kos, maka dia pindah ke kiri ya. Kalau dia pindah ke kiri harus dikurang. Karena dia di sini positif. Kalau dia negatif berarti kalau pindah jadi tambah. Karena ini positif, kalau pindah berarti jadi kurang. 7 kurang 4 sama dengan A. Berarti kita dapat si A-nya itu sama dengan 3. Setelah kita dapat A-nya sama dengan 3. Aduh, tertutup teman-teman. Kayak mana menghapusnya nih ya? Saya nggak pandai ngapusnya. Mudah-mudahan teman-teman nampak lah ya. Tunggu bentar ya. Nah oke, saya hapus dulu. Mantap. Good job. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. UN suku ke N, A sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ingat kita disuruh mencari U yang ke-24. Maka U24 sama dengan 3 ditambah 24 dikurang 1 kali 2. U24 sama dengan 3 ditambah 24 tadi kurang 1 sama dengan 23 kali 2. Maka U24 sama dengan 3 ditambah 23 kali 2 46. Maka dapat U24 nya sama dengan 49. Begitu ya teman-teman ya. Cukup sampai di sini saja materi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.